Lagi-lagi itu ada di mana? Semua di mindset. Kang, apa sih kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita pupuk dari sedini mungkin menambah semangat kita untuk mewujudin karir plan kita, learning plan kita gitu ya. Apa itu, Kang? Pertama, kenikmatan menghasilkan sesuatu, membiasakan diri kita untuk getting things done. Yang kedua, ini yang disebut Richard Feynman itu, penerima Nobel itu, the joy of finding out. Ya, kenikmatan mendapatkan satu pengetahuan. Hanya bisa kita dapatkan dengan bekerja. Oh, jebule kayak gini. Mendapatkan nikmat jebule. Itu, nah, yang juga tidak kalah penting adalah kenikmatan mendapat relasi baru. Iya. Kalau misalnya kita belum punya sesuatu yang konkret, itu kita mulai dengan yang abstrak. Justru di situ karena udah punya satu nih, makin kebuka lagi stepnya apa gitu ya, Kang ya. Karena kita punya tujuan itu, langkah berikutnya kan kita mencari tahu detailnya apa yang kita butuhkan. Betul. Ya. Kalau kita pilih aja tidak kita detailkan, itu yang bilang a dream without a plan is just a wish. Ya, kalau wish itu kan jadi kayak Nobita itu, aku ingin begini, aku ingin begitu kan enggak. Sebetulnya sering kali yang kita anggap nggak bisa atau udah mentok, itu sebenarnya kemalasan kita untuk fight. Ya, makanya ada istilah, kalau kamu lelah berjuang, istirahatlah, tapi bukan berhenti. Halo Sobat Kagama, kembali lagi di Kagama Talks. Dan hari ini kita akan melanjutkan sesi yang sudah kita bahas nih sebelumnya. Yaitu dengan tema bekerja, belajar, dan juga bertumbuh. Nah, kemarin terima kasih banyak juga buat teman-teman Sobat Kagama yang sudah menonton, merespon, dan ternyata banyak sekali yang bertanya kembali gitu ya, apa yang pengen dikulik kembali, dan rasa-rasanya hari ini kita akan membahas lebih dalam, lebih teknis, the next level tentang bekerja, belajar, dan bertumbuh nih gitu. Nah, sudah hadir bersama kita di sini Kang Hasan. Halo Kang Hasan. Halo Cynthia. Apa kabar Kang? Ya sehat. Nah Kang, kemarin rame nih. Iya ya, seru ya. Seru ya. Kalau saya lihatnya ya banyak yang nonton tuh artinya ini dianggap bermanfaat. Itu aja. Ya. Nah kemarin tuh banyak yang tertampar halus nih Kang. Ketonjok. Kemarin Kang Hasan bilang kalau misalnya kita itu perlu menentukan goals kita itu apa, end goals kita itu apa, gitu kan Kang. Nah kalau kemarin kita udah belajar tentang mindsetnya, hari ini kita mau belajar tentang teknisnya nih Kang. Oke. Gimana sih kita cara menentukan goals kita itu gitu, apakah kita harus dari awal nih udah tahu sedetail-detailnya gitu, atau gambaran besarnya aja dan kemudian detail saya itu mengikuti by the time gitu, itu gimana Kang? Oke. Nah tujuan atau goal itu sebetulnya bisa sangat natural. Ya. Kayak balik lagi saya hanya bisa bicara pengalaman. Kayak saya dulu goal saya itu terumuskan dengan sederhana. Aku pengen jalan-jalan gratis. Caranya bisa jalan-jalan gratis tuh ya dengan sekolah ke luar negeri. Misalnya seperti itu. Ya. Atau sesederhana, aku pengen hidup enak. Ya, aku pengen banyak duit. Nah, cara cari duit tuh begini. Atau ya macam-macam. Ada temen yang ya aku pengen jalan-jalan tapi aku tuh baru levelnya pernah pergi ke 14 negara. 14 tapi, itu udah nggak dikit lagi? Loh enggak, justru ada teman kita ya, teman adik saya lah ya, selevel adik saya, itu udah 50 negara gitu loh. Ya artinya apa yang akan membuat, apa yang akan kita nikmati di masa depan itu yang kita pilih. Gitu loh. Mau berkarir kah, mau apa, kadang-kadang ya itu tadi, dari hal simple, I want to see the world. Tapi ada kan gitu loh. Atau aku pengen jadi politikus handal misalnya, silakan gitu. Aku pengen jadi pengusaha. Hal-hal yang abstrak seperti itu pun di awal-awalnya enggak masalah. Apalagi kalau masih kuliah gitu kan, atau sebelum kuliah ya, itu enggak masalah. Tapi tentu saja
seiring bertambahnya umur masa abstrak terus gitu kan? Ya kan? Nggak bener juga abstrak terus, harus semakin nyata semakin nyata. Saya bayangkan dulu misalnya ketika saya masih kecil dulu membayangkan pengen pergi tuh ke Mekah, abstrak banget. Karena tahunya di kampung itu yang pergi jauh itu ya orang pergi haji. Ya. Nah lama-lama kemudian itu ketika saya sudah semakin besar, tamat SD, itu tahu oh ternyata ada beasiswa. Oh bisa kuliah ke luar negeri dan gak harus ke Mekah. Bisa ke Jepang, bisa ke Jerman. Nah mulailah mengkerucut, oh aku pengen dapat beasiswa. Ya, kan? Nah kemudian di situ sudah muncul hal yang lebih real. Oh untuk bisa dapat beasiswa itu pertama nilainya harus bagus. Kedua, harus bisa bahasa Inggris. Berarti apapun itu, kalau misalnya kita belum punya sesuatu yang konkret, itu kita mulai dengan yang abstrak. Justru di situ karena udah punya satu nih, makin kebuka lagi stepnya apa gitu ya Kang ya. Karena kita punya tujuan itu, langkah berikutnya kan kita mencari tahu detailnya apa yang kita butuhkan. Betul. Dari awal nggak perlu detail, tapi begitu ini kita sudah ketika kita sudah pilih berarti kita harus detailkan. Kalau kita pilih aja tidak kita detailkan, itu yang bilang a dream without a plan is just a wish. Ya kalau wish itu kan jadi kayak Nobita itu, aku ingin begini, aku ingin begitu kan nggak pernah jadi ada banyak, kenyataan. Terlalu banyak gitu ya, tanpa memikirkan realistis atau tidak. Gitu. Menarik sekali nih Kang. Nah, ketika kita sudah mulai bisa nih menemukan gitu ya, planning kita mau apa, tujuan kita mau apa, sedikit demi sedikit gitu ya. Kemudian di tengah-tengah gitu ya, kapan sih atau perasaan yang seperti apa, kondisi yang seperti apa gitu yang bisa mengidentifikasi kayaknya nih plan kita terlalu dipaksakan nih, kayaknya kita harus mulai agak geser nih, putar arah nih gitu. Itu gimana Kang? Gini, sebetulnya apa yang membuat kita merasa dipaksakan? Itu adalah biasanya ketidakmauan kita untuk memperjuangkannya. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang dipaksakan. Contohnya saya nih ya. Saya kan tadinya pengen jadi ilmuwan. Terus masuk jurusan fisika UGM. Waktu SMA tuh rasa pinter. Jago aku tuh fisika gitu kan. Matematik tuh jago gitu kan. Begitu belajar fisika di UGM tuh tersadar. Apalagi sudah masuk ke fase-fase lanjut. Masuk ke mulai fisika statistik. Di atasnya termodinamika itu ya. Mekanika statistik. Kemudian masuk lagi ke mekanika klasik. Itu matematiknya sudah ruwet. Udah mumet. Ya. Apalagi masuk mekanika kuantum. Aduh, aku bilang, kok aku nggak bisa ya? Aku nggak merasa pintar lagi. Nilaiku pas-pasan. Tapi aku sudah memilih jalan itu. Ya bisa. Tetap kita punya pilihan. Oh, udah aku keluar aja di sini. Aku cari bidang lain. Tapi kan aku udah rugi berapa tahun. Nah kita akan bicara cost and benefit. Ya kan? Akhirnya ya dengan terseok-seok IP pas-pasan pun bisa lulus kan. Dan ajaib itu bisa dapat beasiswa. Wow, keren. Nah ketika S2, S3 itu lebih babak belur lagi. Gitu. Artinya dibandingkan dengan teman-temanku yang S2, S3 bareng aku baik dari Indonesia maupun dari tempat lain. Pada pintar-pintar semua nih orang-orang. Artinya itu sebenarnya sudah bisa jadi alasanku untuk menyerah. Nah, tapi aku memilih untuk tidak melihat adanya jalan lain. Aku melihat ini satu-satunya jalanku, aku harus selesaikan. Waktu S1 juga begitu, ini aku udah dapat beasiswa, aku harus selesaikan. Dan ternyata selesai. Dan ya kalau dibanding-bandingkan dengan orang-orang yang tadi kuanggap pinter, ya ternyata yang nggak jauh beda juga. Bahkan banyak yang pengen postdoktoral nggak dapet, aku dapet gitu kan. Nah, jadi sebetulnya sering kali yang kita anggap nggak bisa atau udah mentok,
itu sebenarnya kemalasan kita untuk fight. Ya, makanya ada istilah, kalau kamu lelah berjuang, istirahatlah, tapi bukan berhenti. Gitu loh. Ya, if you feel tired of fighting for what you aim, you just take a rest, but don't quit. Nah itulah. Merinding kan. Jadi pada akhirnya itu kan subjektif banget. Itu pada akhirnya aku juga ada ketika aku memilih. Aku kan tadinya mau jadi ilmuwan, aku sudah associate professor di Jepang. Aku memilih apakah aku akan terus di jalur ilmuwan atau aku pindah. Karena aku pindah ke industri kan. Itu memilih. Ya, bukan aku menyerah, ya aku pilih yang ini dengan berbagai alasanku. Nggak masalah. Tapi ingat, aku membuat pilihan itu setelah aku jadi visiting associate professor. Artinya selangkah lagi jadi profesor. Ya boleh dong gitu loh. Aku sudah menempuh jalan ini sekian panjang, ya enggak apa-apa. Istilahnya sudah maksimal. Sudah maksimal. Gitu. Jadi sekali lagi balik ke orangnya secara pribadi dia harus menilai. Tapi jangan sampai dikelabui oleh badan kita ini kan pengen cari enak gitu. Betul. Pikiran kita pengen cari enak. Jangan sampai dikelabui oleh itu aja gitu. Menarik. Tadi saya tertarik sama cost and balance-nya gitu ya. Cost and benefit. Cost and benefit-nya gitu. Berarti memang ketika mungkin itu bisa menjadi salah satu pengingat yang realistis gitu mungkin ya kan. Betul. Ketika kita mulai males nih, kok kayaknya udah mentok nih gitu ya. Mungkin bisa balik ke situ untuk mikir kira-kira kalau berhenti ruginya apa, kalau jalan untungnya lebih besar nggak gitu. Pasti harus disadari bahwa memulai sesuatu yang baru energinya tuh jauh lebih besar daripada kita melanjutkan. Secara umum tuh begitu. Nah aku sering tanya ketika aku kasih kuliah lah ke mahasiswa ya. Apa bedanya tembok dengan jalan buntu? Biasanya aku tarik tuh mahasiswa satu. Aku tempelin mukanya ke jalan ke dinding. Ini tembok atau jalan buntu? Dia nggak bisa jawab. Biasanya mahasiswa nggak jawab. Aku bilang, tembok atau jalan buntu itu jawabannya bukan ada pada realitas. Tapi ada pada mindsetmu. Kalau kamu mengatakan itu jalan buntu, tembok setengah meter aja bisa kamu anggap jalan buntu. Ya kan? Ya, benar. Tapi kalau kamu mengatakan, oh ini cuma tembok, bisa dipanjati, bisa dijebol, bisa kita ngider. Iya. Nah lagi-lagi mindset kita yang menentukan apakah kita mau fight atau enggak. Nah kembali lagi, beginning with the end mind. Ya. Apakah kamu benar-benar menginginkan apa yang kamu tuju itu? Aku tuh nggak suka dengan istilah adanya motivator dan sebagainya itu, karena yang memotivasi kita itu harus diri kita sendiri. Realistis dalam berpikir itu dalam arti make it real. Apapun yang kamu tuju itu bukan realistis tuh, udah aku segini aja, bukan. Realistis itu artinya buat apa yang jadi mimpi kamu tuh menjadi satu langkah-langkah real. Sederetan langkah real. Nah itulah yang membuat itu jelas gitu. Gampangannya kamu naik gunung, lihat misalnya puncak gunung Merapi atau Merbabu lah, kalau Merapi agak ngeri naiknya. Ya kan, ketika kita lihat tuh tinggi banget. Seringkali kita ngerasa kayaknya nggak bisa nih nyampe situ. Tapi gitu kita jalan, kita harus sesekali lihat belakang. Wah, aku udah sampai sejauh ini. Dan ternyata aku bisa. Itulah yang menimbulkan kepercayaan diri. Jadi aku pengen motivasi itu muncul dari keyakinan bahwa kita bisa. Dari confident. Bukan karena kepercayaan hal yang gaib, sekadar didorong, ayo kamu pasti bisa. Enggak. Tapi kita melihat langkah-langkah yang jelas bahwa ini bisa kita capai. Iya, benar banget sih Kang. Nah, berbicara tentang langkah yang nyata, kita pasti ujungnya juga atau salah satu goalsnya adalah bekerja nih. Betul. Gitu kan. Nah, gimana sih memilih tempat kerja yang tepat gitu Kang? Apakah faktor gaji menjadi pemeran utama, yang menjadi pertimbangan utama? Ya. Terus kemudian apakah
skala, oh company-nya besar, oh di sini mungkin company-nya lagi bertumbuh nih, mana yang lebih kita dulukan gitu. Itu gimana sih Kang? Apa yang perlu dilihat? Apakah itu yang dilihat atau balik ke diri kita sendiri sebenarnya? Gini, yang bisa memilih itu pertama dulu aku mau sampaikan. Yang bisa memilih itu adalah yang punya pilihan. Ya, kenyataannya sebenarnya banyak orang tuh nggak punya pilihan. Nah, ketika kasusnya kita nggak punya pilihan, yang penting masuk aja dah. Terlalu mewah untuk milih, oh, aku pengen yang ini kan. Ya kan? Itu satu. Ya, ketika kita berada dalam situasi itu ya sudah ikhlaskan bahwa ya memang aku kualitasnya segini. Yang penting aku bisa masuk dulu. Sama di episode kemarin aku cerita, aku udah doktor, nggak punya pilihannya ya inilah. Satu-satunya perusahaan nerima aku nggak melengos yang lain, udah terima aja. Perusahaannya baru, masa depannya emang gue pikirin. Yang penting gue bisa kerja sekarang. Tapi kalau kita punya pilihan, misalnya anaknya pinter, IP-nya bagus, networknya bagus, skillnya banyak, dia memilih kan. Nah, milih tentu saja tadi jalur yang paling cocok dengan tujuan dia gimana. Misalnya aku dulu, kamu kan tanya gaji tadi. Aku tuh kerjaan pertama itu trainee lah, calon engineer di perusahaan minyak. Ini sebelum S2 Kang? Sebelum S2. Gajinya waktu itu 1,2 juta. Zaman rupiah. Ya, hitung-hitungnya gampangnya sekarang 12 juta lah. Aku membayangkan, wah kalau aku pengen sekolah, di sini jelas nggak mungkin. Jalur karirnya sempit. Ya akhirnya waktu itu ya memilih untuk berhenti jadi dosen, gajinya 120.000. Beda banget kan ya? Bukan beda banget, diomelin sama temen, bodoh banget sih gitu kan, mau gini. Ya itu pertama, itu bukan urusan orang lain, itu kenyamanan saya. Dan itu mendekatkan saya kepada tujuan saya tadi, bahwa saya pengen sekolah di luar negeri. Gitu. Jadi yang kedua kan tadi dilihat mana yang lebih dekat dengan tujuan kita. Ya, kalau kamu yang mau nyari duit banyak, ya kerjalah di perusahaan minyak tadi kan. Nah, jelas duitnya banyak di situ. Jalur karirnya ya sampai seperti itu tadi. Kamu bisa fight misalnya gimana caranya supaya kamu masuk di jalur manajemen. Walaupun fightnya itu enggak sederhana. Nah, berikutnya kalau masih ada kemewahan lain, maka kita akan harus melihat kesempatan belajar. Pertama jalur karir kan. Tadi saya udah bilang yang jalur karir di perusahaan minyak itu ya mentok di situ gitu. Nah, kita lihat jalur karirnya kemana. Ini secara umum ya. Secara umum jalur karir yang bisa ditempuh itu apa. Nah, kemudian secara spesifik kita lihat jalur karir di perusahaan itu seperti apa. Ya, ditambah sistem trainingnya gimana segala macam. Ya, kalau ditanya gaji penting nggak? Siapa bilang gaji nggak penting? Tapi maksudnya tuh jangan semata-mata karena gaji. Ya kan? Sekarang tadi gajinya tinggi. Tapi ya kemungkinan kamu seumur hidup akan di situ terus. Tidak akan ada kenaikan misalnya. Ya ngapain? Ya, gitu. Oke. Nah Kang, kalau kita nih dalam berkarir gitu kan pasti ada fase-fasenya gitu ya. Kita umur juga pasti akan terus bertumbuh gitu. Nah, mungkin ada nggak sih Kang kayak, oh kalau kita masih 20-an kita fokus aja deh dalam apa gitu. Jangan pikirin gaji dulu gitu. Tapi ntar kalau udah 30-an mulai tuh kita pikirin gitu. Maksudnya kayak ada nggak sih spesifikasi seperti itu gitu Kang? Kalau dari saya sih nggak ada. Ya, artinya dapat duit itu adalah keharusan. Ya semakin banyak kita bisa dapat duit itu semakin bagus. Cuman ya tadi jangan semata-mata duit aja. Bukan berarti jangan nyari duit. Umur 20 udah kaya kan apa salahnya kan? Nah, pertanyaan lebih penting bukan sebenarnya perlu mikirin duit atau enggak. Bagaimana kamu menghandle uang itu? Ya kalau dapatnya gede sekarang terus habis kan nggak ada artinya. Uang itu yang paling penting bukan berapa dapatnya tapi berapa sisanya. Ya, kemudian tidak usah dibuat dilema apakah kita penting mikirkan duit atau pentingkan karir. Dua-duanya bisa dicapai.
Ya, dan sebetulnya ketika kamu bertumbuh, duit juga akan tumbuh gitu loh. Akan mengikuti. Ya, duit itu salah satu indikator, gaji itu salah satu indikator bahwa kamu tuh tumbuh. Ya kan? Saya udah tumbuh, saya udah hebat. Terus kok gajimu gitu-gitu aja, kan lucu. Ya kan? Nah, cuman jangan terfokus hanya ngejar duit. Artinya ada orang yang sini dapat misalnya 10 juta. Oh, situ ada tawaran 11 juta. Pindah. Oh, itu ada 12 juta, pindah lagi situ. Nah, ini namanya kutu loncat. HRD itu kalau lihat lu pindahnya sering banget. Nah, itu satu udah jelek. Yang kedua, biasanya kita nggak akan punya kesempatan untuk belajar banyak kalau kita terlalu pendek. Jadi itu aku pikir jawaban yang harus aku sampaikan. Artinya keseimbangan antara belajar dengan dapat duit tadi. Kalau ditanya situ, lebih prioritaskanlah belajar. Komplitkan belajar. Makanya boleh pindah kalau di sini udah, yang saya targetkan di sini udah selesai. Tadi menarik Kang, kutu loncat gitu ya. Kebanyakan pindah gitu. Sebenarnya waktu yang paling tepat, yang paling pas gitulah istilahnya untuk kita menamatkan suatu pelajaran tersebut di satu tempat, itu gimana perhitungannya, Kang? Sebenarnya sebelum kita ke situ, hati-hati dengan penilaian HRD nanti ya. Kalau misalnya kamu belum setahun sudah pindah, tuh sudah. Belum setahun pindah sana, belum setahun pindah, atau setahun setengah pindah, HRD biasanya ngeliat, wah ini ngapain kita rekrut orang yang setahun lagi dia pindah. Ya kan? Nah itu. Nah kemudian yang kedua tadi, pelajarannya sudah seberapa jauh. Ya kan? Nah, balik lagi aku hanya bisa cerita pengalamanku sendiri. Jadi masuk ke perusahaan, tadi aku 1 tahun jadi manajer, kemudian jadi direktur kan. Nah di situ banyak pelajaran. Dari mulai supply chain, aku belajar sistem perpajakan segala macam. Hal-hal dasar dalam bisnis yang ya karena aku tadinya orang fisika jadi dosen tuh gak pernah belajar. Dan sebenarnya aku udah ngerasa aku sudah cukup tahu. Nah buktinya sudah cukup tahu tuh apa? Ini menarik. Salah satu yang aku pikir aku sudah cukup belajar di sini, karena aku direktur waktu itu. Dapat tawaran jadi presidir. Ya, jadi presidir dan sudah lolos seleksi. Seleksi itu dalam arti ketika aku udah pergi interview itu aku pikir aku nggak lulus, tapi kemudian panggil wawancara kedua dan sudah diajakin jawab pabrik. Nah waktu itu akhirnya memang nggak jadi karena owner sama owner tidak bisa bersepakat. Yang satu mengatakan oke, yang satunya enggak. Ya udah aku bilang udah kalian berhenti bertengkar. Aku udah kebetulan udah dapat kenaikan gaji di sini, aku nggak etis untuk pindah, gitu kan. Tapi di situ tuh salah satu hal yang penting. Oh, aku tuh sudah qualified untuk jadi seorang presidir. Sementara di sini aku belum presidir, walaupun waktu itu sudah digadang-gadang juga oleh owner kan. Ya, perusahaan kecil nih kita cerita. Ya sudah dong, aku boleh pindah dong. Artinya fondasi dasar pengelolaan perusahaan itu aku sudah dapat semua. Jadi salah satu cara mengukurnya adalah pertama, ya kita buat matriks kompetensi kita udah tercapai atau belum, sudah cukup atau belum. Yang kedua, ya itu ada yang scout kita nggak? Itu penting. Menarik. Ya. Kalau untuk di scout gitu Kang, gimana itu ceritanya? Maksudnya apalagi di sekarang kan sosmed udah di mana-mana ya, LinkedIn, Facebook. LinkedIn yang Facebook juga cukup efektif. Saya pikir itu Instagram segala macam. Nah itulah saya kaget ketika kalau dulu itu kan scout itu lebih banyak headhunter tuh tanya-tanya, ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau sekarang ya setelah ada media sosial mereka berburu lewat media sosial. LinkedIn itu bagus untuk sharing pengetahuan kita karena memang itu tempatnya. Saya kebetulan akhir-akhir ini juga dapat colekan dari LinkedIn kan. Tapi yang bukan itu pun kayak Facebook itu menarik. Nah ketika saya
menyatakan pensiun tahun 2022, kemudian saya bilang saya mau jadi konsultan. Itu yang ngontak saya banyak. Dari perusahaan-perusahaan itu, ada BUMN besar, ada perusahaan yang sekarang jadi, ya saya kerja di sini sekarang, itu dulu klien saya. Orang-orang yang nggak saya kenal, itu menariknya. Lalu saya kaget, orang ini kenal saya dari mana? Dan ternyata follower saya di Facebook itu kan banyak yang dari kalangan pengusaha. Ya, pengusaha kelas menengah lah ya. Pengusaha besar sih saya nggak tahu ada apa enggak. Artinya apa? Gimana caranya supaya di scout itu kan sebetulnya urusannya ke personal branding. Nah, ini nanti kita bisa bahas ke sesi berikutnya. Tapi personal branding itu apa sih? Kita rajin-rajin saja membagikan pengalaman kita, pengetahuan kita, mengekspresikan pengetahuan kita tentang sesuatu. Sehingga orang lihat, oh ini orang pinter, ini orang menguasai. Saya kan sering nulis tentang Kaizen, tentang budaya Jepang. Itu tuh benar-benar iseng tadinya. Iseng karena ngantuk-ngantuk di mobil gitu kan, macet ya saya nulis gitu dan sering baca juga. Nah, kemudian yang kedua tuh menulis itu adalah cara saya untuk mengkristalkan pengetahuan saya. Yang tadinya mungkin kalau nggak saya tulis saya cuma tahu separuh-separuh, begitu saya tulis pengetahuan saya lebih utuh. Nah, caranya itu dengan menulis dengan personal branding. Tapi ingat, personal branding yang paling penting itu adalah tetap performance di kehidupan, kinerja di dalam karir nyata. Jadi ini penting. Berprestasilah, unjuk kinerja yang di dalam ini. Scouter yang paling pertama yang akan melakukan scout terhadap diri kita, memburu diri kita, ada orang internal perusahaan kita. Misalnya ada orang di atas, wih itu pinter anaknya itu. Jadi branding itu penting, pencitraan itu penting, tapi substansinya lebih penting lagi. Betul sekali. Dan jangan semata-mata, biar dilihat di sosmed ini. Flexing, gitu terus kan. pakai cat GPT, ditulis seolah-olah dia ngerti. Nanti akan bodong, ketahuan bodongnya. Jadi memang harus konsisten di kehidupan nyata dan juga apa yang kita share di sosial media juga harus sama gitu kan. Makanya fokus kita dalam mengejar mimpi ya tadi, you learn, you perform. You learn more, you perform more. Kalau sudah begitu, kita nggak nulis di LinkedIn itu ada orang jago ini di sana. Itu akan jadi pengetahuan publik. Iya. Menarik nih Kang. Nah, kalau kita bicara gitu ya di generasi-generasi sekarang, apalagi dengan teknologi yang sudah berkembang jauh, informasi sumber udah bisalah kita dapetin dari mana-mana gitu Kang ya. Saya merasa memang generasi-generasi sekarang ini lebih punya ambisi yang dibilang cukup besar dan baik gitu ya, untuk pengen taunya tuh tinggi gitu Kang. Kayaknya aku jago nih di sini, kayaknya aku bisa deh di sini gitu. Nah, tapi gimana sih kemudian kita mengolah rasa ingin tahu kita dan rasa semangat untuk menyalurkan energi kita itu tuh dengan tepat gitu Kang. Artinya nggak dibilang kita baru awal karir juga kayak nggak dibilang sok tahu lu gitu, nggak gitu. Tapi gimana itu Kang mengolah? Nah ini menarik. Anak muda merasa bahwa anak muda sekarang itu antusias, bersemangat. Orang tua bilang, wah anak muda sekarang parah, ada semangatnya. Generasi gap. Kalau aku ingin fair. Di setiap zaman itu ada bintang yang bersinar, ya. Yang belangsak juga pasti ada. Jadi aku nggak ingin melihat generasi antar generasi enggak. Nah, katakan ada orang yang bersemangat, antusias, pengen begini dan begitu. Ya lagi-lagi tadi, ya apa yang harus dia lakukan? Gimana dia ngelola energinya? Ya tadi fokus pada hal-hal yang nyata, ya jangan asik omon-omon aja gitu kan, asik flexing aja, fokus pada hal-hal yang nyata. Kemudian secara sistematis dia berkarya, dari karya itu, dari performance itu, kemarin kita udah bahas belum? Dari pengalaman itu apa yang bisa kita dapatkan? Pertama kenangan, kedua pengetahuan,
ketiga skill. Nah, kalau orang pengalaman hanya menghasilkan kenangan, that's it. Nggak ada apa-apa. Kemudian pengetahuan. Nah, skill ini menarik. Apa definisi orang punya skill? Kalau aku bilang, ya dia baru bisa dikatakan punya skill kalau dia bekerja dengan apa yang dia ketahui dan menghasilkan kinerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Maksudnya tuh kinerjanya bagus karena dia mempraktekkan ini. Kan ada orang yang kelihatannya kinerjanya bagus karena dia pintar jilat atau apa. Nah, ini enggak, dia memang bekerja sistematis dan kerja sistematis itu menghasilkan kinerja yang bagus. Gitu kan? Nah, itu baru dikatakan dia berpengalaman dan mendapatkan skill. Artinya semangat yang besar itu perlu dan penting, tapi kita harus buktikan dengan bukti nyata juga ya. Ya, jangan sampai itu tadi kita dikenal orang dengan mulut besar, mengaku begini, tapi ternyata faktanya tidak ada. Ya, lebih penting tuh ya ada realisasinya. Tapi jangan sampai juga ada realisasi itu tenggelam tanpa orang ada yang tahu. Ya, ekspresikan pengalaman kita. Oh, saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini. Nah, mungkin tuh orang-orang tadi yang percaya sama saya, karena yang saya tulis itu bukan teori. Saya tulis cerita-cerita keberhasilan saya ketika bekerja dulu. Tidak lebay, tidak ini. Dan ketika saya menceritakannya itu saya menceritakan dalam satu frame pengetahuan yang sistematis. Gitu. Menarik sih Kang. Saya kalau boleh menyimpulkan sedikit dari semua perjalanan Kang Hasan, ada satu kunci yang menurut saya adalah konsistensi. Gitu ya, maksudnya kayak konsistensi juga kita mengenalkan diri kita lewat sosmed, lewat kehidupan nyata juga, dan konsisten di sosmed, konsisten di kehidupan nyata juga gitu. Bagaimana itu Kang kita bisa merawat konsistensi itu gitu? Ya, kalau sesuatu itu merupakan kebutuhan, kita akan konsisten. Kamu tiap hari makan. Kenapa kamu bisa konsisten makan? Karena lapar. Ya kan? Karena ada kebutuhan. Jadi bagaimana kita merasa butuh sehingga kita konsisten untuk melakukan itu. Dan perhatikan, bukan hanya sosmed. Ya. Selain sosmed tadi, ada yang namanya headhunter. Nggak usah ragu untuk terus-menerus update CV kamu ke headhunter. Ya kan, daftar aja ada 10 headhunter, daftar aja semua. Misalnya seperti itu ya. Kita tulis CV dengan baik. Nah, nulis CV itu juga penting. Benar. Jangan cuma nulis, oh aku pernah kerja di sini, aku pernah kerja di sini, aku pernah kerja di sini. Tapi apa poin prestasi ketika kerja di situ? Orang-orang HR itu bisa menilai ini lebay, ini ngarang sendiri. Jadi sebisa mungkin tulis dengan jujur, real. Ya, menarik Kang. Jadi kalau ditanya gimana mempertahankan konsistensi, buatlah kebutuhan-kebutuhan. Hanya orang yang butuh yang konsisten. Kata-kata Kang Hasan ini selalu status gitu. Oke. Oh, menarik. Nah, Kang, apa sih kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita pupuk dari sedini mungkin? Kebiasaan-kebiasaan kecil lah gitu yang kemudian bisa menambah semangat kita untuk mewujudin karir plan kita, learning plan kita gitu ya. Apa itu Kang? Salah satu kenikmatan bekerja itu adalah kalau kita berhasil. Siapapun juga kalau gagal itu pasti tidak enak kan. Pertama kita sendiri nggak enak, kemudian respon orang lain di sekitar kita juga tidak enak. Dimarahin lah, diomelin sama temen lah, segala macam. Maka kebiasaan yang paling penting menurutku adalah membiasakan diri kita untuk getting things done. Selesaikan segera, selesaikan dengan cepat. Jadi
kebiasaan itu ditumbuhkan dengan, kalau dalam teori pembentukan kebiasaan bisa dibaca di bukunya Charles Duhigg itu ya, The Power of Habit, adalah menciptakan imbalan-imbalan atas rutinitas yang kita kerjakan. Ya kan? Imbalan itu berupa kenikmatan. Ya, misalnya orang lari itu kan nggak enak. Ya kan? Kaki pegel, napas ngos-ngosan. Tapi misalnya salah satu imbalannya kalau nimbang berat badannya turun. Ya kan? Atau pada saat lari rasanya enak. Atau ya bikinlah flexing pakai Strava. Tidak masalah. Bikin foto, posting di sosmed, segala macam. Oh keren ya lari. Buat imbalan-imbalan atas pencapaian-pencapaian kita. Tapi ini kan konteksnya bekerja. Maka tadi kebiasaan untuk getting things done secepat mungkin. Dan mencatat itu sebagai, oh prestasi aku kemarin berhasil ngerjakan ini. Nah, apalagi kalau kita tambahkan catatan itu, waktu menyelesaikan ini aku dapat pengetahuan ini, dapat skill ini, kita buatkan sistematis. Jadi selalulah beri diri kita imbalan. Ya, cara seperti itu. Kadang-kadang imbalannya tuh bisa, oh aku udah berhasil ngerjakan itu. Aku makan enak Self reward ya. Iya. Kasih reward diri kita. Aku mau pijet, tadi capek kerja, tapi kan udah selesai kerjaan. Nggak apa-apa. Ya, itu kebiasaan yang membangun apa tadi? Kenikmatan. Jadi pertama kenikmatan menghasilkan sesuatu. Yang kedua ini yang disebut Richard Feynman itu, penerima Nobel itu, the joy of finding out. Ya, kenikmatan mendapatkan satu pengetahuan. Makanya itu penting untuk terus-menerus bertanya, untuk terus-menerus ingin tahu, dan sebagian dari pengetahuan itu hanya bisa kita dapatkan dengan bekerja. Oh, jebule kayak gini. Ya, mendapatkan nikmat jebule. Ya. Itu kebiasaan yang kedua. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah kenikmatan mendapat relasi baru. Jika kita bekerja kan kita pasti berelasi dengan orang-orang, dan banyak dari orang ini yang sebenarnya punya sesuatu yang inspiratif, yang bisa membuka kita ke jalur yang lain, membukakan pintu relasi yang lain. Maka nikmati punya hubungan yang berarti dengan orang-orang. Menurut saya 3 hal itu ya yang harus ditumbuhkan. Dengan begitu kita itu tidak terkurung oleh perjuangan, ibaratnya kamu ninju tembok, ini kapan tembok runtuhnya. Tapi setiap saat kamu merasakan, oh aku dapat kenikmatan ini, aku dapat kenikmatan ini. Itulah yang waktu itu aku sampaikan. Sangat mudah bagi kita untuk mengerjakan apa yang kita cintai. Tapi sulit untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Dan karena kita sulit itu tadi, ini kalau dalam hal yang lebih dewasa itu sangat mudah untuk menikahi orang yang kamu cintai, tapi akan lebih baik kalau kamu bisa mencintai orang yang kamu nikahi. Agak belok dikit lah ceritanya. Ceritanya sama ya. Bagaimana kita bisa, tadi kalau ngomongin pernikahan kan gimana bisa mencintai dia? Kan dengan menemukan hal-hal yang fun, yang menyenangkan bersama dia, gitu kan? Oh, tiap hari gontok-gontokan terus kan nggak enak. Orang yang tadinya kita cintai mau jadi kita benci kalau berantem terus. Nah sama dengan apa yang kita kerjakan, bagaimana menemukan hal-hal yang indah yang memberi kita reward dalam pekerjaan kita. Nikmati prosesnya, temukan hal-hal yang membuat kita happy juga dalam prosesnya, gitu Kang ya. Lagi-lagi itu ada di mana? Semua di mindset. Sama seperti apakah ini tembok atau jalan buntu, adanya di sini. Ada di mindset semuanya. Menarik banget. Nah, jadi kunci hidup itu sebenarnya adalah mindsetting. Gimana kita set pikiran kita sehingga hal-hal yang bagi orang lain gak enak pun bagi kita bisa enak. Iya, benar-benar. Nah, Kang, tadi kita udah bahas
lengkap gitu ya secara teknis, gimana kita juga harus punya mindset yang benar gitu ya. Nah, minggu lalu di episode sebelumnya kita sempat bahas tuh tentang toxic gitu kan. Kita nggak boleh bilang cepet-cepet nih toxic gitu kan. Kita harus balik lagi ke tujuan awal kita gitu. Apakah memang keadaan seperti itu tetap mendekatkan pada tujuan kita atau tidak gitu kan. Nah, gimana jika misalkan keadaan ini memang sudah terfinding out nih jawabannya bahwa kayaknya ini udah melenceng nih dari tujuan saya gitu. Gimana caranya kita bisa shift tanpa kehilangan momentum juga gitu. Sekarang waktu itu aku bilang ya toksik itu harus ditahan. Tapi tetap saja ada garis batas yang jelas. Kalau misalnya jelas-jelas ada abuse. Pernah aku ketemu temen nih, mohon maaf ceritanya ndak enak sebenarnya. Sama bosnya ditawar untuk ya ada transaksi seksual misalnya. Nah, itu kan udah jelas-jelas toksik. Sudahlah kayak gitu udahlah. Mau bakal ada janji karir apa di situ ada situ. Kecuali kalau kita bisa fight back ya, bisa ngelawan, kita jatuhkan dia, itu satu pilihan. Kalau enggak ya sudah lari aja. Ada boundaries yang memang tidak bisa. Iya, ada batas yang nyata, ada pelecehan, ada abuse di situ. Nah, jangan bertahan karena takut atau apa. Semakin kamu bertahan tuh semakin hancur di situ. Semakin kamu nggak berani bersuara, nggak berani speak out istilahnya. Terakhir Kang Hasan, apa pesan yang paling menohok gitu ya buat teman-teman semua di sini dari kalangan apapun, dari range usia manapun, yang kita bingung gitu ya dalam menentukan arah kita gitu, mungkin udah di tengah-tengah atau mungkin baru memulai. Apa sih rangkuman yang paling krusial dari kesemua yang sudah Kang Hasan sampaikan tadi? Pertama, nggak usah bingung. Artinya apa? Orang yang bingung itu adalah orang yang tidak bisa menemukan jawaban. Itu satu. Padahal kalau kita bicara karir ini kan jawabannya semua ada. Maksudnya kita mau cari atau tidak. Yang kedua, ini yang orang sering juga bingung itu dia ngerasa tidak punya pilihan. Padahal dia punya pilihan. Ini seringkali orang kabur di sini. Aku enggak punya pilihan. Padahal dia tuh punya pilihan. Cuma pilihan lain tuh konsekuensinya enggak dia sukai. Gitu loh. Sederhananya kita buat ilustrasi. Kamu berangkat pergi kerja. Sebetulnya kamu punya pilihan enggak sih? Antara kamu bangun pagi pergi kerja dengan kamu tidur-tiduran aja di rumah. Ada pilihan. Aku tidur enggak ada masalah kok, aku tidur aja di pilihanku. Cuman kenapa kamu nggak pengen kerja, capek segala macam, tapi tetap kamu pergi kerja? Karena pilihan yang lain itu konsekuensinya kamu nggak sukai. Apa konsekuensinya? Kalau kamu tidur-tiduran, ujungnya kamu nanti kena SP, ujung-ujungnya dipecat. Kamu nggak suka. Yang ini walaupun kamu benci, tetap lebih kamu sukai konsekuensinya daripada yang itu. Nah, ketika orang tidak sadar bahwa dia punya pilihan, itu orang bingung. Orang tidak sadar bahwa ada jalan keluar, dia bingung. Orang tidak sadar bahwa dia punya pilihan, dia bingung. Maka penting bagi kita untuk mengklarifikasi yang sedang kita hadapi ini apa, pilihan-pilihan yang tersedia buat kita apa. Nah, kuncinya adalah memisahkan emosi dengan logika. Kalau kamu berpikir dengan emosi, kabur. Enggak nyaman, ini pengennya begini. Tapi kalau kita dengan logika rasional, pilihan itu menjadi jelas. Dan penting berpikir itu jujur. Ketika kita ngerasa, ini enggak bagus, begini. Kita tanya dulu diri kita. Sebetulnya ngomong enggak bagus itu rasio atau emosi? Hanya karena kita nggak suka konsekuensi jangka pendeknya, padahal konsekuensi jangka panjangnya bagus, kemudian kita nggak menjadikan itu preferensi. Itu salah. Jadi pertama, jangan bingung, ya, buat jelas, dan jangan stres. Ini menarik. Orang bilang stres itu karena banyak pikiran. Aku bilang bukan.
Sekarang kalau misalnya aku kasih kamu soal tambah-tambah kali-kali 300 soal. Kamu bisa semua kerjakan. Stres gak kamu? Enggak. Ya kan? Stres itu adalah ketika kita tidak punya jawaban atas apa yang kita pikirkan. Kalau kita nggak punya jawaban gimana? Kita sebetulnya belajar mencari jawabannya. Tapi seringkali sebetulnya kita tidak mau menerima fakta. Ya, fakta bahwa misalnya ada teman kita lebih hebat. Secara fakta emang dia lebih pinter. Kita masih di sini. Nah, kemudian kita pikir, oh dia tuh cuma pandai-pandai jilat aja, begini-begini. Kita benci sama dia. Kita nggak jujur. Itu satu. Yang kedua, kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu membuat kita frustrasi. Benar. Makanya tadi orang bingung, orang khawatir, orang stres itu bukan karena banyak pikiran, tapi dia berfokus, pikirannya terfokus pada hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Atau dia salah mendefinisikan masalah. Pernah gini, ini kamu udah pertanyaan terakhir tapi jawabanku masih agak panjang. Aku punya temen, udah lumayan senior, kepalanya botak gitu kan, kayaknya biasa stres. Dia cerita, aku pusing Pak Hasan, tekanan darahku naik. Kenapa? Ada masalah. Apa masalah? Customerku bangkrut. Ya kan? Kutanya, kenapa itu jadi masalah Bapak? Iyalah Pak, kan customer saya pusing. Pak, sekarang Bapak bisa nggak mengusahakan sesuatu agar customer Bapak ini nggak bangkrut? Ya nggak bisa lah, itu kan customer saya. Ya udah nggak usah dipikirin Pak. Ya nggak bisa Pak. Itu kan customer saya bolak-balik. Masalah Bapak sih apa sih kalau customer itu bangkrut? Aku bimbing dia begitu. Ya kan sales saya turun Pak, penjualan saya turun. Nah itu Pak, problem Bapak bukan customernya bangkrut. Karena kalau customer bangkrut itu kita nggak bisa apa-apa. Bisa apa-apa. Tapi kalau penjualan Bapak turun, Bapak bisa melakukan banyak hal. Jadi carilah identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah yang kita bisa selesaikan. Punya pengaruh untuk menyelesaikannya. Ibaratnya lu sekarang bingung mikirin masalah Palestina, emang lu bisa ngapain? Ya kan? Cari fokus pada hal-hal dan itu mendefinisikan masalah. Pernah lagi contoh lain, ada kasus kecelakaan. Nah, aku suruh orang itu menguraikan. Terus dia bilang, sebab kecelakaannya apa? Cuaca buruk Pak. Emang lu mau ngatur cuaca? Jadi ketika kita menganalisis segala sesuatu itu berfokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Sehingga akan stres. Termasuk yang paling rumit itu adalah human relation. Ya kan? Ketika kita ada orang yang ya kata toksik tadi kan. Toksik, apa ngomongnya nggak enak dan seterusnya. Orang seringkali stres, patah semangat atau apa. Kalau aku simpel. Hubungan kita di tempat kerja itu adalah hubungan kerja. Don't make friend. Aku nggak buat temen. Ya kalau terjadi hubungan baik pun nggak masalah. Tapi jangan sampai ada bestie, ada apa. Sehingga mengganggu kinerja kita. Ketika dia jelek dia nggak bisa koreksi. Ya kan? Dan sebagainya. Ketika dia, ya itu tadi. Jangan bikin teman, jangan bikin musuh. Ada orang yang jual permusuhan pun. Aku pernah sama orang yang tiba-tiba ngajak berantem lah gitu loh ngajaknya. Tak salamin. Pak, Bapak sini cari makan, saya cari makan. Saya enggak mau besok ketemu Bapak. Lihat muka Bapak tuh saya suntuk, gak nyaman. Makanya jangan ada apa-apa di antara kita. Saya enggak mengganggu Bapak, Bapak enggak usah ganggu saya. Kita jalankan aja pekerjaan kita masing-masing. Itu hal-hal resep-resep yang membuat kita nyaman di tempat kerja. Jadi jangan buat persahabatan yang sangat dalam. Jangan pula memusuhi orang. Katakan ada orang tuh yang kerjaannya enggak beres. Ya kita lihat saja pekerjaannya enggak beres. Jangan lihat orangnya.
benci aku tuh sama dia dan seterusnya, itu tidak perlu. Tidak perlu kita membangkitkan rasa benci kita, tidak perlu kita membangkitkan terlalu senang, karena yang senang itu bisa mengecewakan kita. Pada akhirnya nanti ya yang sedang-sedang saja, yang wajar-wajar saja. Balik lagi, itu adanya di mana? Di mindset. Gitu. Wah, menarik banget Kang Hasan. Hari ini semua tentang mindset gitu ya. Terima kasih banyak Kang Hasan buat sharing keduanya, membahas lebih teknis gitu ya, the next level. Mudah-mudahan ada dianggap bermanfaat lah oleh pendengar. Amin, amin. Terima kasih banyak Kang Hasan, sukses selalu. Oke, terima kasih. Sobat Kagama, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini, the next level dari bekerja, belajar, dan juga bertumbuh nih. Dan hari ini kita belajar banyak, kita menjadi ingat lagi kalau hidup itu adalah sebuah pilihan dan semua tentang mindset. Jadi pastikan kita memilih hal-hal yang kita lakukan setiap harinya yang mendekatkan diri kita akan tujuan kita dan punya mindset yang optimis tapi juga tetap realistis. Dan jangan lupa nikmati prosesnya dan semoga kita semua bisa sampai di tujuan kita masing-masing. Saya Cynthia Sekar, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.